Mana Pak yang lebih membahayakan? Lempengan biasanya kan gempa itu lempengan dalam laut. Ada lebih membahayakan di laut atau di darat? Oh, baik. Terima kasih Bang Steve ya. Tadi dari Pak Elik ya, Iya dari Pak Manado. Elik di Manado. Jadi gempa di laut atau di darat itu lebih bahaya mana gitu ya. Intinya dua-duanya berbahaya, Pak. Ya. Nah, cuma bagaimana kita dalam mengatasinya ini. Jadi kalau kita kalau di darat sendiri kan setidaknya kita sudah membuat peta, mengeluarkan peta di mana daerah-daerah yang sering terjadi gempa. Oke. Nah, di situ kita bisa melihat kira-kira di sini daerah jalur gempa atau bukan sih gitu. Nah, kalau dia misalkan itu jalur gempa ya diupayakan kalau punya tanah di situ, kalau membangun bangunan tentu perlu kekuatan yang lebih tinggi ya. Bukan berarti nggak boleh membangun, boleh, tetap boleh. Tetapi harus punya spek yang tinggi supaya dia kalau terjadi gempa itu dia tidak rubuh tadi ya, Bang Siti tersebut. Jadi itu yang pertama kalau di darat. Dan dia kalau di darat biasanya memang goncangannya terasa kencang karena dekat dengan kita. Intinya seperti itu. Nah, kalau di laut sendiri ya mungkin cenderung jauh dari pemukiman, tapi dia punya bahaya ikutan yaitu kemungkinan terjadinya tsunami tadi ya, Bang Steve. Lebih besar ya, Pak, itu, nah setidaknya kalau potensi terjadi tsunami, kami BMKG bisa memperkirakan dia kapan itu sampai. Jadi sejak terjadi gempa itu kira-kira mau sampai di pantai itu berapa menit gitu ya. Terus tingginya gelombang itu berapa itu bisa diprediksi. Bisa diprediksi. Nah, dengan prediksi itu masyarakat kan bisa mengantisipasi. Ya, jadi misalkan gempa mau sampai 10 menit yang akan datang. Kira-kira kita mau ngapain ya? Kita lagi di pantai lagi mancing ini. Wah, kita kemana? Nah, disitulah yang selalu kita edukasi ke masyarakat yang ada di pesisir supaya melakukan penyelamatan yang paling efektif jika terjadi tsunami. Karena ini semuanya berpacu dengan waktu tadi Bang Steve ya. Jadi tsunami itu juga kalau gempanya dekat cepat sekali ya, nggak sampai 10 menit kadang nggak sampai 10 menit sudah sampai di pantai. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ada juga sih beberapa memang gempa yang jauh, tsunami-nya sampai juga ada. Nah, itu kita punya waktu. Kadang waktunya bisa sampai 6 jam, 7 jam. Misalkan gempa terjadi di lepas pantai Jepang, barangkali sampai di Indonesia itu sekitar 7 atau 8 jam. Nah, itu kita bisa lebih punya waktu untuk mempersiapkan itu. Nah, tetapi kalau dia dekat sekali dengan kita, misalkan di Megatrust kita yang ada di sebelah utara Sulawesi, nah itu kan paling 10 menit sudah sampai di wilayah kita. Nah, upaya kita seperti apa? Nah, itu yang selalu kita edukasi ke masyarakat tentang bagaimana upaya-upaya penyelamatan untuk terjadi tsunami tersebut. Betul.